Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal penurunan performa motor. Jadi ada yang ngomong kalau motor itu sudah berumur, maka performanya pasti akan turun. Nah, ini disebutkan oleh seorang bro ya yang komentar di video penulis yang menunjukkan saat kalah terhadap NMAX New. Harus diketahui bahwa di video tersebut ridernya itu lebih enteng daripada penulisnya, jadi enggak seberat penulis, sehingga ya ada keunggulan di akselerasi. Ya mungkin bedanya nggak banyak sih, penulis 85 paling dia 60, jadi mungkin cuma beda 25 kg saja. Tapi menurut penulis yang lebih mempengaruhi adalah kebersihan ruang bakar. Jadi penulis sendiri juga saat uji akselerasi, waktunya saat itu kurang begitu bagus, karena ya pas pada saat itu penulis pakai aditif oli yang cukup banyak sehingga mengurangi performa ya. Jadi dari 0-100 saja sudah kelihatan bahwa performa motor penulis turun. Apalagi aditifnya sepertinya mengurangi top speed, jadi tenaga di RPM tinggi berkurang. Untuk top speed sendiri penulis juga pakai busi Denso IU24 ya, non projected. Jadi bagian kop businya itu lebih tertanam ke businya. Ini efeknya adalah membuat pengapian jadi seperti dimundurkan ya. Jadinya ya tenaga jadi bisa berkurang, terutama untuk RPM tinggi. Untuk RPM rendah mungkin oke, tapi untuk RPM tinggi akan berkurang. Rasanya itu ya, satu karena olinya, dua karena businya, tiga karena berat badan. Ya harus diakui penulis termasuk nggak ringan ya. Kalahnya juga sebenarnya bisa dibilang tipis loh ya, nggak terlalu ekstrim. Jadi ya cuma ketinggal dikit ya, walau lama-lama menjadi bukit ya. Pengaruh ban juga, tapi kalau ban ya wis penulis sudah lama ya nggak pompa ban, sudah berapa bulan wis, udah lupa. Jadi ya penulis lebih sering menggunakan ban kondisi tekanan yang tidak standar ya. Biasanya kalau penulis pompa sampai 36, tapi ini mestinya bukan 36 karena di jalan kayak gini diredam ya bannya ya. Kalau ban keras pasti kerasa perubahannya, tapi ini enggak. Tapi penulis asli nggak setuju kalau disebut motor itu performanya pasti makin lama makin turun. Jadi kalau soal performa, motor penulis ini termasuk yang malah makin lama makin baik ya. Walau ya penyakitnya makin lama makin parah. Penyakit fuel dilution ya sudah mulai menjurus ke vampire oli. Jadi dari sisi kompresi ini nggak sebaik yang zaman dulu. Akselerasi dan konsumsi bahan bakar motor penulis itu sekarang lebih baik. Bukan karena pro kapasitor, karena udah mulai dari motor baru pun penulis sudah pakai pro kapasitor. Tapi yang sangat merubah itu adalah silek. Jadi pakai silek itu merubah akselerasi dan konsumsi bahan bakar. Kalau top speed ya tergantung silek yang mana ya yang penulis pakai.
sekarang pakai yang 1,3. Jadi ya akselerasi RPM rendahnya sangat top ya. Penulis motornya fluktuatif ya, akselerasi, kemampuan mesin dan macam-macam. Itu terutama dipengaruhi oleh oli dan bensin. Jadi bensin yang tepat itu bisa dapat top speed atau dapat akselerasi atau dapat kebersihan mesin, irit ya. Irit sendiri adalah sesuatu yang berbeda dari top speed ataupun akselerasi. Jadi untuk mendapatkan akselerasi terbaik belum tentu dengan bensin yang paling irit. Jadi irit itu sesuatu yang berbeda. Walau secara teori kalau motor akselerasinya oke, maka motornya irit, tapi ya ternyata enggak. Itu bisa mendapatkan paling irit itu beda. Oh iya, soal busi, ini penulis ini sekarang pakai businya sudah pirang kilometer ya. Terus ya kira-kira lebih dari 1000 kilometer lah. Karena ya masa pemakaiannya sudah lebih dari 1 bulan. Dan ya ternyata sekarang businya kalau di RPM rendah gini, kalau akselerasi kadang mati ya businya. Kayaknya businya ini nggak bisa bersih karena tipenya non projected. Tapi menurut penulis sendiri, performa motor penulis ini termasuk ya nggak turun ya. Dibilang naik ya karena ada modifikasi, tapi secara keseluruhan nggak turun. Ada yang ngomong harusnya kalau olinya 2024, motornya juga 2024. Kalau menurut penulis sih, selama motornya kondisinya masih sama, kita bisa mengurangi variabel-variabel lain. Jadi ya walau kendaraannya nggak baru, kita bisa mendapatkan hasil yang konsisten, hasil yang bisa dikomparasikan. Jadi hasil yang bisa diambil kesimpulan. Karena kalau hasilnya ngacak ya kita nggak bisa ambil kesimpulan apa-apa. Apalagi ya karena penulis sudah pernah telat ya ganti oli. Sampai fuel dilution itu kan karena telat ganti oli. Jadi untuk soal performa sendiri, penulis pernah mengalami penurunan hanya ketika menggunakan ketika terjadi businya sudah waktunya ganti, ketika knalpot penyok sehingga membuat aliran udara jadi tidak sempurna. Jadi saluran knalpotnya makin kecil, jadi nggak bisa kencang motornya. Setelah knalpot diperbaiki, balik kencang lagi. Terus yang terakhir pernah pompa bensinnya jadi lemah. Karena lemah ya jadi tekanan kurang, bahkan jadi nggak bisa jalan kecepatan di atas 50 km per jam itu ngoyo. Dan itu sebenarnya gambling juga, karena dengan jalan kecepatan tinggi sementara pasukan bahan bakar kurang, resiko mengalami pre-ignition itu sangat besar. Cuma karena penulis sudah pakai pro kapasitor, resiko pre-ignition jadi minim. Tanpa yang begituan, rasanya performa motor penulis gak terlalu turun. Yang namanya ban gembos juga mempengaruhi, tapi yang lebih kelihatan kalau dari sisi top speed ya. Jadi ban gembos itu efeknya terutama ke top speed. Kalau akselerasi ya akselerasi di kecepatan tinggi saja ya kalau ban gembos. Tapi lain-lain nggak ada ya, nggak ada yang sampai bikin turun performa. Penulis juga belum ganti rollernya, ini masih roller standar, roller bawahan.
Jadi masih ori, yang berubah beltnya saja. Beltnya ini 52.000 ganti di 37 kalau Espiro. Pokoknya turun lah ya. Masih mungkin 10.000 15.000 km lagi butuh ganti. Tapi mesin masih kondisi orisinil ya, belum pernah dibongkar. Bahkan untuk cuci servis injektor pun enggak. Terus kemudian ada yang ngomong filter udara harus dibersihkan, harus ganti ya. Ya enggak juga sih, enggak juga. Filter udara cuma penulis cuci, penulis pasang lagi. Kalau pas ganti silek, penulis getruk-getruk biar debunya rontok semua. Jadi ya bukan karena itu ya, motor penulis juga jadi bukti bahwa tanpa servis CVT, tanpa servis throttle body, performa mesin masih bisa normal lagi. Jadi penghalang utama performa untuk motor penulis ya, satu mungkin bisa disebut bensin, kedua oli. Jadi dari pengalaman ganti-ganti bensin, dan ketika sekali ganti itu beberapa bulan, bensin itu pengaruhnya sangat besar ya untuk performa. Jadi kalau pas bensinnya nggak pas ya, bisa akselerasinya nggak bagus, atau juga konsumsi bahan bakarnya nggak bagus. Terus setelah itu oli. Kalau oli ini nggak ada hubungan dengan licin ya, tapi lebih ke aditif tertentu. Jadi kita harus milih butuhnya akselerasi, konsumsi bahan bakar, ataukah top speed, karena ketiganya butuh beda-beda. Jadi sama seperti bensin, ketika kita menggunakan bensin yang pas, maka kita bisa dapatkan misalnya top speednya, atau akselerasinya, atau konsumsi bahan bakarnya. Dan ini belum tentu bensinnya sama. Kalau oli mesin malah lebih beda lagi ya antara performanya. Jadi kan ya ada akselerasi, ada top speed, ada konsumsi bahan bakar. Biasanya kalau akselerasinya bagus, itu konsumsi bahan bakar bagus. Tapi top speed bagus, belum tentu konsumsi bahan bakar atau akselerasinya jadi baik. Dan oli mesin juga tujuannya terutama dalam melindungi mesin, bukan untuk performa. Jadi ya bisa terjadi mesin halus tapi akselerasi buruk, top speed buruk, konsumsi bahan bakar buruk. Jadi ya perlindungan mesin itu tidak berbanding lurus dengan performa ya. Oh ya, motor penulis ini umurnya 52.000 km. Dengan mesin sama sekali belum pernah dibuka. Cuma ganti belt saja, bagian roller tetap. Oh ya, slider diganti ya. Jadi kalau misal disebut apa sih kuncinya untuk membuat motor itu performanya oke? Yang terutama menurut penulis adalah oli, kemudian kebersihan saluran setelahnya filter, jadi harus baik filtrasi udaranya. Jadi walau filtrasi udara baik ya, performa nggak akan turun gitu loh. Percuma pakai filtrasi udara yang buruk, udara lebih plong, tapi kemudian performa motor makin lama makin turun. Nah ini tanpa servis throttle body, servis CVT ya, buktinya motornya masih bisa kencang.
Jadi ya kita juga harus mengorbankan sesuatu ya. Ya sebenarnya kata mengorbankan juga kurang tepat ya, karena ya contoh misalnya oli, beli murah pun bisa awet. Kita nggak perlu beli oli mahal. Mungkin ada yang ngomong, wah susah mas, harus beli online. Ya tinggal cari lapak-lapak yang jualan oli dengan gratis ongkos kirim. Kayak penulis ini, beberapa oli beli itu tanpa ongkos kirim ya, cuma biaya administrasi 2000 gitu aja, itu masih bisa diterima kan. Yang penting sih ya oli yo ya. Kalau oli nggak pernah telat, maka mesin makan prima. Dan satuan telat ini bukan dari satuan kilometernya atau bulan atau jam, tapi dari ya kapan kita ganti. Kalau misalnya oli di drain kondisinya hitam, ya artinya telat ganti oli banget, telat banget itu kalau sampai hitam gitu. Kalau suara mesin asak-asak itu termasuk rada telat. Kalau apa jenenge RPM mesin sampai cepet turun itu telat. Jadi yang terutama kalau pingin performa mesin tetap terjaga itu ya pemilihan filter, kebersihan setelah filter udara, kebersihan di ruang CVT, sama apa maneh ya, pemilihan merek oli, pemilihan bensin. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.